Halo kembali lagi dengan Julian Techno, dan pada video kali ini kita akan bahas soal malware atau yang biasa kita sebut tuh sehari-hari sebagai virus, dan hal apa aja sih yang bisa Anda lakukan kalau komputer Anda tuh sampai kena malware. Sebelum saya lanjut, saya ingin dibilang dulu di depan kalau video ini tuh bukan step by step bagaimana menghilangkan malware atau ransomware atau virus tertentu dari komputer Anda, karena saya itu bukan ahli IT ataupun cyber security, meskipun dulu-dulu saya pernah ada pengalaman zaman SMP atau SMA itu menghilangkan malware dari komputer saya. Tapi ya karena saya bukan ahli IT ataupun ahli cyber security tadi, ya saya merasa nggak kredibel untuk ngomong itu. Nah, yang akan saya lebih bahas adalah di sini bagaimana kita mencegah malware itu masuk ke komputer kita, dan kalau Anda sampai kena ini, Anda tuh mesti ngapain sih untuk meminimalisasi kerugian yang Anda terima dari malware tersebut. Jadi yang bikin saya terinspirasi untuk membuat video ini adalah karena 2 hari lalu seorang kawan saya itu mengontak kalau komputernya itu rasanya ada yang aneh, di mana file-file yang dia punya di desktopnya itu tiba-tiba ada extension NUSM. Jadi kalau misalnya skripsi, habis itu .x, habis itu .nusm. Nah, ini bikin file-file itu nggak bisa dibuka, dan kalaupun dihapus NUSM-nya, extension NUSM-nya, tetap aja file itu bakal balik lagi jadi ada extension NUSM. Setelah googling singkat soal apa sih yang terjadi, jadi saya tuh menemukan kalau yang namanya NUSM ini dia termasuk salah satu dari malware yang lebih berkarakter sebagai ransomware ya. Jadi dia minta uang tertentu supaya file itu bisa dikembalikan seperti semula. Meskipun saya bukan ahli IT, tetaplah saya karena cukup terekspos dengan teknologi, saya pengen bantu juga, siapa tahu bisa berhasil kan. Tapi setelah saya pelajari, ternyata zaman sekarang itu malware yang disiapin oleh pembuatnya nggak cuma malware sendiri, tapi juga dia paham pola pikir orang awam untuk menghilangkan malware dan berharap bisa menjebak orang awam tersebut tetap merugi karena malware tersebut, meskipun mungkin malware bisa hilang. Bagaimana detailnya sebentar saya ceritakan. Jadi kalau orang awam itu pengen menghilangkan virus, apa sih yang dilakukan? Udah tahu kan jawabannya, dia antara googling atau mungkin lihat di YouTube nih gimana caranya menghilangkan virus tersebut. Ternyata begitu saya googling dan lebih spesifik cari di YouTube, ada banyak banget hal-hal mencurigakan yang saya kira ini semacam, mungkin nggak bisa dibilang konspirasi, tapi satu paket lah sama malware ini yang membuat mungkin ini orang bisa menjebak ya, orang jahat ini bisa ngejebak orang awam supaya dia tetap bayar. Jadi begitu saya lihat YouTube, ternyata banyak banget video-video tutorial untuk menghilangkan virus tersebut, dan anehnya itu video-videonya mirip-mirip dan semuanya itu diupload kurang lebih 2 hari yang lalu, di mana komputer teman saya itu kena virusnya juga 2 hari yang lalu gitu. Jadi nggak lama setelah virus dirilis, videonya itu juga ikutan muncul. Kenapa tadi saya kasih tanda kutip di tutorialnya? Ternyata kalau kita lihat videonya itu, tutorialnya nggak secara eksplisit bagaimana menghilangkan virus-virus tersebut, tapi ujung-ujungnya dia mengarahkan ke satu orang yang ada di WhatsApp atau Instagram untuk bisa menghilangkan virus tersebut. Gimana cara dia meyakinkannya? Ya antara bikin konten di videonya kalau orang ini bisa, atau dia membanjiri kolom-kolom komentar yang ada di video tersebut dengan nama user yang berbeda-beda, tapi kelihatan nih komen-komennya kayak templatean. Jadi antar komen itu komentarnya mirip-mirip. Jadi orang ini sepertinya bisa menyelesaikan masalah ini, kontak dia di Instagram atau di mana gitu. Jadi meskipun komentarnya beda-beda sama user yang menyampaikan itu beda-beda, kelihatan lah kalau di sini sepertinya tuh orang yang dirujuk itu satu grup ya, orang-orang yang dirujuk satu grup yang segeng yang dengan yang membuat malware tersebut. Atau bahkan mungkin satu orang aja, cuma dia bikin banyak akun. Hal kedua yang bikin saya curiga terhadap video-video tutorial tadi adalah semua video tutorial tadi itu, hampir semua lah lebih tepatnya, itu nggak menampilkan wajah ataupun audio yang spoken gitu dari pembuat videonya, dan akun-akunnya sendiri paling cuma baru ngupload 1 atau 2 video aja, nggak banyak lah. Nggak meyakinkan kalau dia tuh mungkin youtuber, content creator yang ahli soal virus atau berita teknologi itu semacamnya. Jadi kredibilitasnya nggak kelihatan. Jadi itulah kenapa saya kalau bikin video itu mengusahakan tampil muka ya, karena ya supaya kelihatan lah, terpercaya kan. Komentar-komentar template tadi juga nggak muncul cuma di video-video yang tutorial fake tadi ya, tapi juga video-video yang bisa saya bilang mungkin ini bener lah, ini youtubernya dia sudah lama eksis, dan kalau lihat dari komentar-komentar video-video sebelumnya dia sepertinya kredibel. Dan tetap aja kolom komentar dari video yang topiknya sama, itu dibanjirin oleh komentar-komentar dari mereka ya, supaya mungkin orang-orang yang awam gitu bisa terjebak nih,
oh ada komentar kalau orang ini bisa mengatasi virus, kontak dia di sini. Nah itu kalau kita nggak aware itu bisa aja kita terjebak. Perlu diketahui juga nggak semua malware itu sesusah seperti yang dulu sempat muncul namanya WannaCry, itu yang sempat menghebohkan dunia dan bikin komputer itu nggak bisa diakses data-datanya. Itu ada yang seperti itu, tapi nggak semuanya seperti itu. Dan kebanyakan malware itu bisa lah kita tuntaskan dengan prosedur yang mungkin nggak agak panjang dikit lah. Tapi nggak perlulah sampai kita harus belajar orang untuk cuma menghilangkan malware tersebut. Jadi kita udah tahu nih orang-orang di balik malware itu kerjanya sekarang seperti apa, dan sekarang gimana sih caranya kita supaya nggak sampai kena malware tersebut atau minimal banget mengurangi kerugian yang kita terima akibat komputer kita kena malware. Kalau dari saya pertama selalu update security patch operating system kalian. Jadi sesekali mungkin 1-2 hari sekali ya sempetin lah ke settings, habis itu update Windows-nya. Nggak semua update tuh gede-gede kok. Kalau security paling cuma ditunggu paling 2 menit 3 menit dia ngedownload selesai, nggak perlu restart juga udah beres kok. Dan yang namanya antivirus itu menurut saya nggak harus selalu yang bayar kok. Saya pribadi mulai pakai Windows Defender dan meninggalkan antivirus komersial itu sekitar tahun 2014-2015, dan sejak saat itu saya nggak pernah menginginkan saya pengen install antivirus lagi di komputer saya, karena kalau saya pribadi saya nggak terlalu suka antivirus itu karena dia cukup makan performa ya. Nah beda-beda sih tiap antivirus, cuma kalau ada yang built-in dan bagus kenapa nggak dipakai itu aja. Komputer-komputer yang security yang nggak update itu biasanya antara komputer yang pakai Windows OS-nya itu dia nggak asli alias bajakan sehingga nggak aktif, atau Windows-nya itu udah kelamaan jadi Windows 7 atau Windows 8 tapi nggak pernah dipencet tuh tombol update-nya, dan dia juga mungkin entah kenapa kalau ada prompt untuk update security dia nggak pernah klik OK gitu. Kasus yang saya ceritain tadi itu adalah komputernya baru aja diinstal ulang, dan install ulangnya itu sayangnya install ulang Windows ke-8 bukan Windows 10. Dan karena baru banget install ulang, security patch-nya itu masih yang lama banget. Sehingga ya wajar meskipun dia nggak lagi browsing apa-apa gitu loh, tiba-tiba udah masuk aja virusnya dan blar gitu loh. Filenya tuh berubah extensionnya dan kena masalah. Solusi dari permasalahan malware tadi alhamdulillah sekarang udah ada ya, dimana di internet itu sebenarnya udah ada. Cuma kalau dari teman saya tadi dia akhirnya install ulang Windows dari 8 jadi 10, jadi Windows 8 itu ditimpa ke Windows 10, dan alhamdulillah ternyata bisa menghilangkan malware tersebut. Instalasi Windows 10-nya dipilih yang tidak menghilangkan file-file pribadi. Menurut saya ini cukup praktis, walaupun ada kelemahannya, yaitu ya kalau Anda install ulang Windows artinya Anda harus install ulang semua software-software Anda sebelumnya. Jadi Office, lalu mungkin browser dan sebagainya itu hilang semuanya. Cuma file-file pribadi yang nggak dihilangkan. Cara kedua untuk menghindari malware adalah Anda kurang-kurangin atau hindari sama sekali untuk mengunjungi situs-situs yang bisa dibilang abu-abu lah. Ya, Anda jujur aja pada diri sendiri, pernah nggak nih masuk ke situs yang mengunggah konten ilegal atau mungkin terlarang? Dan setahu saya situs-situs seperti itu security-nya nggak sebagus situs-situs yang resmi dan punya konten legal ya, karena banyak ads-nya dan security-nya juga tanda tanya. Kan sering tuh muncul jadi ada pop-up dan sebagainya, itu juga menandakan sebenarnya kurang aman lah situs tersebut. Ketika jangan pernah lupa untuk selalu backup file-file kalian. Jadi kalau kalian punya file-file penting ya nyimpennya jangan cuma di laptop, tapi kalau ada hard disk eksternal atau minimal banget flash disk lah, atau mungkin di email lah, itu dimasukin lah ke situ supaya kalaupun nyatanya buruk-buruk yang nggak bisa diakses filenya, masih ada cadangan di tempat lain. Dan kalaupun ternyata Anda waktu itu mungkin belum sempat backup atau ada kendala lainnya, harapan terakhir menurut saya adalah dengan booting komputer Anda ke safe mode. Biasanya di safe mode ini malware atau virus tadi itu biasanya nggak jalan ya. Jadi adalah secerca harapan untuk menyelamatkan file Anda secara pribadi. Untuk masuk ke safe mode sendiri itu setiap laptop atau tiap komputer beda-beda. Jadi Anda bisa googling dulu bagaimana cara masuk ke safe mode untuk laptop yang Anda punya. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga komputer-komputer kalian nggak ada yang sampai kena malware. Jangan lupa untuk selalu tadi update selalu security, selalu hindari situs yang abu-abu, yang nggak jelas keamanannya, dan juga jangan lupa untuk selalu backup file-file penting. Saya Julian Bartekno dan terima kasih telah menonton.